Baik, pada pertemuan 4 kita kali ini, kita akan mempelajari tentang backpropagation, logika fuzzy, dan implementasi dari logika fuzzy-nya. Oke, nggak langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada backpropagation. Adalah algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobot berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Dan merupakan suatu metode sistematik untuk multi-layer jaringan syaraf tiruan. Nah, itu memiliki 3 layer yang proses pertugasnya yaitu input, hidden, sama output layer. Selain itu, backpropagation itu adalah menggunakan adanya hidden layer menyebabkan besarnya tingkat error pada backpropagation. Lebih kecil dibandingkan dengan tingkat error pada single layer. Jadi pada intinya adalah multi-layer itu memiliki tingkat error lebih kecil daripada single layer sesuai dengan datanya. Dan merupakan metode pelatihan terawasi atau supervised learning. Lalu kemudian ada arsitektur backpropagation. Yang pertama pasti terdiri dari 3 layer dan input layernya terjadi proses komputasi. Namun input layer terjadi pengiriman sinyal X ke hidden layer. Jadi input layer itu nggak ada proses komputasinya. Tapi pada hidden layer dan output layer terjadi proses komputasi terhadap bobot dan bias, lalu dihitung pula besarnya output dan hidden dan output layer. Digunakan fungsi aktivasi sigmoid binary karena output yang diharapkan bernilai 0 dan 1. Nah, kita bisa lihat yang ini arsitekturnya. Bentuk umumnya dari algoritma backpropagation. Yang pertama terdiri dari 3 langkah utama, ambil input, telusuri error, sama penyesuaian bobot. Pengambilan input juga terbagi lagi jadi 3. Yang pertama inisiasi bobot, komputasi maju, dan komputasi balik. Kemudian dalam mengupdate bobot, tapi lakukan dengan 2 cara, yaitu tanpa momentum dan dengan momentum. Ini adalah sejarah dari logika fuzzy. Yang pertama, fuzzy itu dibuat atau diperkenalkan oleh Profesor Lotfi Azadeh pada umur 35 tahun yang merupakan seorang guru besar pada universitas di California dan merupakan pencetus sekaligus memasarkan ide tentang cara mekanisme pengolahan dan manajemen ketidakpastian. Jadi logika fuzzy itu adalah suatu cara yang digunakan untuk memetakan suatu ruangan input ke dalam suatu ruang output yang memiliki nilai yang berlanjut. Nah, kata lain dari fuzzy sendiri adalah logika yang samar. Pada logika fuzzy, suatu nilai bernilai true dan false secara bersamaan. Tingkatannya tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Logika fuzzy memiliki derajat keanggotaan rentang antara 0 sampai 1 dan sering digunakan untuk mengekspresikan suatu nilai yang diterjemahkan pada bahasa asing. Nah, logika fuzzy itu penalaran tepat dipandang sebagai suatu kasus terbatas pada hari penalaran kira-kira. Dalam logika fuzzy, segala sesuatunya adalah masalah derajat. Kelebihan dari fuzzy itu adalah sederhana, mudah dimengerti, fleksibel, mampu memodelkan fungsi nonlinear, dan dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus proses pertugas. Kekurangannya cuma satu, yaitu kesulitan dalam menentukan preferensi atau parameter agar output yang dihasilkan akurat. Implementasi dari Fuzi itu contohnya itu AC. Ya, itu keuntungannya itu mesinnya jadi halus, jadi nggak cepet rusak. Suhu kamarnya juga nyaman dan menjadi konsisten dan peningkatan efisiensi atau penghematan energi. Kemudian ada vacuum cleaner. Dia itu jadinya memilih memilih daya yang sesuai dengan kontrol Moisey berdasarkan karakteristik lantainya. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ACT kalian. Ya, jadi pada ACT kita kali ini kita akan membuat salah satu menu game. Jadi kita akan buat salah satu game yaitu game puzzle. Nah, jadi oke kita akan langsung masuk ke dalam ACT-nya. Jadi pertama kita buat Windows-nya dulu dengan ukuran 400 kali 200 px. Lalu kemudian kita bikin menunya. Yang pertama menu pop-up di pilihan. Yang kedua menu help, bantuan. Nah, jadi kita mau pas kita klik pilihan nanti ada satu sub menu lagi.
yaitu play sama exit. Nah, sedangkan untuk menu help itu akan mengeluarkan satu message kayak box message gitu, tulisannya klik angka untuk menggerakkan puzzle-nya. Jadi kita klik yang puzzle-puzzle-nya, kita harus klik supaya dia bisa gerak. Nah, untuk keluar, jadi kan di sini itu kita akan manggil ya. Untuk play itu akan kita panggil fungsi mulai, untuk exit kita akan panggil fungsi keluar. Nah, untuk fungsi keluarnya nanti kita akan munculkan salah satu pop-up, kayak pop-up message gitu, tulisannya terima kasih telah bermain. Lalu dilanjutkan dengan meng-close gamenya. Lalu kemudian kalau seandainya buat klik mulai, kita akan langsung masuk dalam gamenya. Jadi sebelumnya kita pernah membuat uh, parent parent window. Jadi windownya ada dua. Nah, kita buat lagi. Jadi yang pertama kita buat window baru dengan kelasnya win2. Lalu kemudian namanya itu the puzzle 15 ya. Atau kalian bisa pakai nama kalian sendiri dengan npm-nya kalian masing-masing. Jadi intinya adalah nanti pas gamenya mulai, ini title dari window 2-nya ini pakai nama kalian sama npm-nya kalian. Size-nya sama persis 350 sama 220. Habisnya kita membuat button, yaitu light mix, middle mix, sama hard mix. Nah, jadi fungsi dari light mix, middle mix, sama hard mix ini itu sebagai level. Yang ini easy, yang ini sedang, atau iya, ini bisa dibilang level sedang, yang ini level hard. Nah, jadinya adalah fungsinya itu adalah seperti ini. Jadi kalau seandainya kita ngeklik, jadi otomatis dia itu akan masuk ke dalam, ini button functionnya itu yang ini ya, button yang ini. Nah, fungsi dari button function ini, fungsinya itu adalah untuk membuat agar mereka ini bisa jalan. Fungsi dari ini tuh bisa jalan. Nah, jadi fungsi dari button functionnya ini itu agar bisa kita kita sebagai player bisa menggerakkan itunya, angka-angkanya di dalam puzzle-nya itu. Jadi fungsi dari ini untuk menggerakkan angka-angkanya, sedangkan fungsi dari ini untuk levelnya. Jadi ini itu untuk buat dikocok angka-angkanya. Maksudnya apa? Jadi gini, kan kita puzzle-nya itu tipenya itu adalah buat gerakin angkanya supaya angkanya ngurut. Nah, pas button ini, di button ini adalah buat levelnya. Jadi dia itu bakal ngacak sesuai dengan levelnya. Jadi ngacaknya susah, ngacaknya gampang, itu sesuai dengan levelnya. Ini menggunakan AI sistemnya. Nah, makanya itu pakai yang ini. Untuk lebih jelasnya akan saya run. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Lalu kemudian ada pop-up-nya ini. Pilihan sama help. Nah, help nanti akan muncul ini. Sedangkan pilihan, jika kita klik play, nah akan muncul ini. Nah, fungsi dari ini nih adalah agar pas kita klik ini, nah ini gerak. Nah, sedangkan fungsi dari ini adalah ini mereka ini adalah untuk levelnya. Jadi nanti ini tuh, ini tuh, ini. Nah, jadi lebih sulit lagi gitu. Ini sesuai dengan levelnya. Dan ini akan diproses di sini, di button-button ini. Oke. Kalau seandainya kalian exit di sini, nanti kita akan muncul lagi ke sini. Nah, setelah kita baik, sekian ACT-nya. Ingat,
untuk di FF, dan untuk dikasih nama di bagian sini sama NPM kalian. Oke, sekian ACT-nya dan pertemuan kita kali ini. Terima kasih.